Pencampuran beberapa jenis ikan dalam satu wadah tentunya tidak bisa sembarangan. Salah-salah ikan hias kita bisa tersiksa karena tidak bisa disatukan dengan jenis lainnya. Dan di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu 10 jenis ikan hias yang bisa disatukan di dalam akuarium. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan koi. Mari kita refresh sejenak pengetahuan kita tentang ikan yang satu ini. Menurut kamu, dari manakah ikan koi berasal? Jika kamu menjawab asal koi dari Jepang, maka jawabanmu tidak sepenuhnya benar. Karena faktanya, ikan koi berasal dari kawasan Persia yang dibawa ke negeri matahari terbit melalui Tiongkok dan Korea. Ikan koi menyandang nama latin Cyprinus carpio dari famili ikan mas atau Cyprinidae dan tergolong ikan yang jinak. Saking jinaknya, ikan koi dapat diberi makanan secara langsung dari tangan kita sendiri. Banyak alasan untuk memelihara ikan yang satu ini. Tapi yang pasti, penghobi ikan hias menyukai ikan koi karena mempunyai bentuk, pola, dan warna cerah yang sangat unik. Cyprinus carpio yang sering dijumpai di pasaran memiliki warna putih, merah, hitam, kuning, silver, dan abu-abu. Ikan yang hidupnya di air tawar, jinak, dan banyak peminat ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Di antaranya seperti jenis susui, tancho, shiro utsuri, matsuba, kiutsuri, kumonryu, asagi, sowasan soku, taiso sanke, dan kohaku. Percaya tidak percaya, bagi beberapa orang, koi dianggap sebagai ikan yang membawa hoki atau keberuntungan. Sehingga tak heran jika kamu seringkali menemui ikan ini di berbagai tempat. Ikan koi merupakan ikan hias yang hidup di kawasan beriklim sedang. Ikan ini bisa ditemukan di wilayah perairan air tawar pada suhu antara 8 hingga 30 derajat Celcius. Jika ingin memeliharanya, sebaiknya kamu mengetahui dulu nih bahwa koi sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Persiapkan kolam yang luas agar memudahkan pergerakan koi serta filter dan tanaman air demi kenyamanan ikan yang satu ini. Urusan makanan, pelet merupakan santapan utama dari ikan ini. Selain itu, sayur-sayuran seperti kangkung atau buah-buahan seperti jeruk bisa diberikan sebagai pakan koi. Ikan koi membutuhkan ruang gerak yang cukup lega agar dapat tumbuh menjadi besar dengan cepat. Maka dari itu, jumlah ikan koi yang berlebihan justru dapat menghambat pertumbuhan dari ikan koi tersebut. Ikan manfish atau ikan layang berasal dari keluarga cichlid dan menyandang nama ilmiah Pterophyllum atau lebih dikenal luas secara internasional dengan sebutan angelfish. Perlu diketahui, hanya ada 3 spesies ikan manfish atau angelfish yang dikenal hingga detik ini, yaitu Pterophyllum altum yang ditemukan tahun 1824, Pterophyllum leopoldi yang ditemukan tahun 1906, dan Pterophyllum scalare yang ditemukan pada tahun 1963. Dari sejarahnya, Pterophyllum merupakan ikan yang berasal dari berbagai sungai di Guyana Shield di kawasan tropis Amerika Selatan seperti cekungan Amazon dan cekungan Orinoco. Manfish adalah ikan dengan berpenampilan klasik yang cocok dipelihara oleh berbagai kalangan. Sebagai omnivora, ikan manfish bisa memakan apa saja, baik makanan hidup, buatan, maupun beku. Di alam liar, manfish biasa memangsa ikan kecil atau udang dan ganggang sebagai makanannya. Sedangkan manfish peliharaan boleh diberi makanan seperti pelet, cacing darah, cacing tubifex, cacing kaca, dan udang air asin. Ikan-ikan ini membutuhkan suhu air kisaran suhu 24 sampai 27 derajat Celcius dengan pH 6,5 hingga 7,5. Beruntungnya, manfish dapat dipelihara dalam akuarium sedang, kecil, hingga besar yang tentunya akan menambah koleksi menawan di tank akuarium rumah. Bernama ilmiah Siphophorus helleri
Panjang ikan jantan dari spesies ini bisa mencapai 14 cm, sedangkan betinanya hanya mencapai 12,5 cm. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Perlu diingat bahwa pakan sejati dari swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Keunggulan dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Swordtail sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Jadi, kelola dan pertahankan kualitas air pada akuarium adalah kunci. Selain itu, air curahan filter juga harus menghasilkan arus yang cukup. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops. Ikan moli adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Ukuran tubuhnya tak lebih dari 6 hingga 10 cm. Walau demikian, ikan satu ini memiliki julukan ikan balon karena kebanyakan ikan moli memiliki perut yang buncit dan tubuh yang bundar dan juga mampu menarik perhatian pecinta ikan khususnya anak-anak. Ekor moli terkesan tebal dan kuat saat menyambung ke tubuh moli dan juga posisinya searah dengan bentuk badan. Uniknya, ekor ini mampu mengembang setengah lingkaran hingga mirip dengan kipas. Bukan rahasia lagi, jika bagian mulut yang bentuknya segitiga merupakan hal yang menarik dari ikan moli. Sedangkan pada bagian perut hingga ujung mulut mengarah ke bawah dengan berbentuk runcing mirip seperti kurva. Karena bentuk inilah, moli berbeda dengan ikan yang lainnya. Moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Mereka menyebar di sana sebelum pada akhirnya sampai di Indonesia. Di habitat alaminya, moli biasa tinggal pada suhu 25 hingga 28 derajat Celcius dan juga dengan pH di angka 8. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, dan juga pelet. Ikan moli akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah yang banyak, dan itu berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anakan moli dan juga sebagai pakan alami moli. Moli memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Jenis ikan tetra, terutama ikan neon tetra yang juga memiliki nama latin Paraserodon inesi, merupakan komoditi utama untuk penghobi aquascape di Indonesia. Fakta unik menyebutkan bahwa bila diletakkan di tempat yang gelap, neon tetra akan benar-benar menyala di dalam kegelapan. Dari sejarahnya, neon tetra merupakan jenis ikan hias air tawar endemik dari perairan Amerika Selatan, tepatnya di sekitar lembah Amazon. Kecantikannya bukan isapan jempol belaka. Pada bagian punggung berwarna gelap, sedangkan tubuhnya memiliki warna merah kecoklatan, dan juga bagian perutnya terlihat berwarna perak. Yang paling menarik, sepanjang tubuhnya terdapat garis membentang mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekornya. Kebiasaannya yang bergerak bersama dalam kelompok akan menambah eksotis dari tank aquascape maupun akuarium kecil. Ikan neon tetra adalah omnivor atau pemakan segalanya. Sedangkan di alam liar, ikan ini memangsa apa saja seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan juga kutu air. Umur ikan neon tetra diperkirakan mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan sekitar 5 tahun di dalam akuarium. Saat dipelihara di dalam akuarium, umur ikan akan sangat tergantung pada perawatan dan kualitas air dari akuarium itu sendiri. Setidaknya, rajinlah untuk mengganti air minimal 1 bulan sekali dengan kisaran 50-70% dari kapasitas air. Ikan gapi atau bernama ilmiah Poecilia reticulata ini masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Sejarah menjelaskan bahwa gapi ditemukan pada tahun 1866 di Trinidad oleh Robert John Latimer Gapi, yang juga diambil nama belakangnya sebagai nama untuk ikan dari keluarga Poecilidae
fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu, lantaran setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Hingga saat ini, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Ini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah dari ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah banyak karena ikan ini selalu bergerak menggumulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Nilai plus dari gapi adalah sangat produktif. Namun yang perlu diwaspadai adalah gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Pleti adalah ikan bergerombol dengan panjang sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Penghuni akuarium kecil yang sangat direkomendasikan ini terkenal dengan bentuknya yang kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Salah satu alasan dibalik kenapa banyak yang menyukai ikan cantik yang satu ini, lantaran sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Terlebih lagi bagi penghobi aquascape, Pleti tergolong sebagai pilihan utama. Menyandang nama latin Scyphoporus maculates, Pleti dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus. Ciri khas dari ikan hias ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek serta memiliki ekor yang lebar. Meskipun ada beberapa spesies yang bertubuh ramping. Umumnya, ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun, pleti dewasa berpotensi memakan anaknya sendiri. Perlu kamu ketahui, pleti mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Suhu ideal memelihara ikan ini berkisar antara 22-26 derajat Celcius, sementara pH-nya antara 7-8,3. Kebersihan dan kesegaran air mesti terjaga dengan mengganti sekitar 20% air setiap minggunya. Penyakit yang seringkali ditemukan pada ikan pleti yaitu white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang serta cenderung mengapung di permukaan air. Penting juga untuk melakukan karantina pada ikan yang terinfeksi agar tidak menularkan pada ikan yang lainnya. Memelihara ikan dengan pola bergaris seringkali menjadi pilihan di tengah maraknya ikan dengan berbagai warna. Zebradanios atau zebrafish menjadi favorit para penghobi ikan air tawar karena perawatannya yang mudah dan warnanya yang menawan. Mereka juga merupakan ikan yang produktif dan tipe egg layer yang paling mudah untuk berkembang biak. Zebradanios diperkirakan berasal dari wilayah yang luas, membentang dari Myanmar di timur dan Pakistan di barat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa spesies ini berasal dari wilayah yang jauh lebih sempit di bagian India dan juga Bangladesh. Ikan jenis ini juga mudah dikenali dari garis-garis horizontalnya yang khas. Garis-garis horizontal biru ungu membentang dari insang hingga ekornya, membentuk tubuh ramping, padat, dan ditambah dengan warna perak emas dari ikan yang menarik ini. Selain dikenal dengan nama zebrafish, mereka juga memiliki nama lain, seperti stripdanio dan zebradanio. Mereka juga menyandang nama ilmiah Daniorerio dari keluarga Cyprinidae. Usia zebrafish tergolong lama, yaitu mampu hidup hingga 5 tahun dengan panjang mencapai 2 inci. Zebrafish adalah ikan yang hidup di permukaan dan menyukai air yang bergerak. Mereka bukanlah ikan rewel untuk urusan makan. Cacing sutra, Daphnia, microworm, artemia, dan kutu air adalah makanan yang dapat kamu berikan kepada zebrafish selain pelet.
disingkat dengan Pleco, adalah nama yang digunakan untuk lele yang termasuk dalam famili Loricariidae. Lebih tepatnya, anggota keluarga Hippostomus plecostomus. Ikan ini memiliki julukan sebagai ikan lele lapis baja karena lempengan tulang besar yang menutupi tubuh mereka. Jadi tidak heran jika penghobi memelihara ikan ini tubuhnya akan terasa keras. Pleco banyak ditemukan di aliran air tawar dan sungai Amerika Selatan dan dapat tumbuh hingga 24 inci panjangnya serta memiliki umur 10 sampai 15 tahun. Secara penampilan, kebanyakan Pleco berwarna coklat, namun warna beberapa spesies bergantung pada lingkungannya. Kebanyakan Pleco juga memiliki bintik atau pola berwarna pasir. Tahukah kamu, ikan sapu-sapu ternyata memiliki 2 organ pernafasan. Pertama, mereka menggunakan insang sebagai alat pernapasan di air yang bersih dan jernih. Sedangkan yang kedua, mereka memiliki labirin yang berfungsi saat berada di dalam lumpur maupun air yang keruh. Ikan Pleco cenderung menggunakan penghisap mereka untuk menempelkan diri di kaca ataupun batu di dalam akuarium. Mereka gemar sekali memakan beberapa ganggang. Walau begitu, makanan mereka tidak boleh terdiri dari ganggang saja. Kuhliloch adalah ikan yang hidup di dasar dan gemar menggali pasir dan menjelajahi semua tempat persembunyian di dalam akuarium. Kuhliloch paling aktif saat senja dan juga di malam hari, baik di alam maupun di akuarium rumah sambil tetap bersembunyi di siang hari. Kuhliloch berasal dari Sungai Kalimantan, Jawa, Malaysia bagian barat, Singapura, Sumatera, dan juga Thailand. Kuhliloch awalnya bernama Cobitis kuhli dan kemudian berubah menjadi Acanthopalmus kuhli. Namun saat ini nama ilmiah dari ikan ini adalah Pangio kuhli. Kuhliloch masuk ke dalam keluarga Cobitidae dengan rentang usia hingga 10 tahun. Kuhliloch memiliki tubuh seperti belut yang berwarna kuning hingga merah muda dengan beberapa pita atau garis coklat tua yang mengelilingi tubuhnya. Cacing darah serta cacing kaca, tubifax, dan dapnia adalah makanan hidup kegemaran dari ikan yang satu ini. Walau tergolong omnivor, penting juga untuk mengingat bahwa mereka membutuhkan makanan yang lebih kecil serta selalu beri makan Kuhliloch pada malam hari. Berikan juga substrat yang halus, karena ikan ini akan terluka oleh substrat yang memiliki tepi kasar. Kaki harus memiliki banyak tempat persembunyian yang aman dengan tanaman hidup yang rendah. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini, dan jenis mana yang akan kamu pelihara? Lupa, like, comment, bye-bye teman-teman. Coba komen bye-bye.